Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yogi Pratama, NIM 1925047, kelas manajemen 3B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar analisis varians. Analisis varians merupakan sebuah teknik inferensial yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata nilai. Sebagai sebuah teknik analisis varians atau yang seringkali disebut dengan ANAVA, mempunyai banyak keuntungan. Yang pertama, ANAVA dapat digunakan untuk menentukan apakah rata nilai dari dua atau lebih sampel berbeda secara signifikan, atau kedua perhitungan ANAVA juga menghasilkan harga F, yang secara signifikan menunjukkan kepada peneliti bahwa sampel yang diteliti berasal dari populasi yang berbeda. Walaupun ANAVA tidak dapat menunjukkan secara rinci yang manakah di antara rata nilai dari sampel-sampel tersebut yang berbeda secara signifikan satu sama lain. Kelemahan dan kelebihan ANOVA. Kelebihan ANOVA yang pertama, dapat menguji beda lebih dari dua rata-rata populasi secara stimulan. Yang kedua, dapat memasukkan lebih dari satu perlakuan dalam pengujian. Sedangkan kelemahan ANOVA yang pertama, tidak dapat diidentifikasi rata-rata populasi mana yang berbeda di antara rata-rata populasi yang dianalisis. Dalam ANOVA hipotesis, menyatakan bahwa semua rata-rata sampel berasal dari populasi dengan rata-rata yang sama dapat diuji pada kondisi. Yang pertama, semua sampel dipilih secara random dan independen antara sampel yang satu dengan sampel yang lain. Yang kedua, populasi dari sampel yang digunakan berdistribusi normal. Sedangkan yang ketiga, semua populasi mempunyai varians yang sama. Baiklah, ANOVA dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, analisis satu arah, one way ANOVA. Analisis varian satu arah adalah pengujian klasifikasi satu arah, merupakan pengujian hipotesis beda tiga rata-rata atau lebih dengan satu faktor yang berpengaruh. Yang kedua, analisis dua arah, two way ANOVA. Analisis dua arah merupakan pengujian rata-rata dengan dua faktor yang berbeda, atau uji hipotesis mengenai beda lebih dari dua rata-rata dengan dua perlakuan. Berarti diduga terdapat dua sumber penyebab terjadinya perbedaan rata-rata populasi tersebut. Diketahui rumus F sama dengan MSB per MSW. MSB sama dengan SSB per K dikurang 1. ESB sama dengan sigma T per I pangkat 2 per N1 dikurang T2 per N. T sama dengan total nilai data pada kolom I. N, banyaknya sampel pada kolom I. K, banyaknya populasi yang dianalisis. T sama dengan T1 ditambah T2 dan seterusnya. N sama dengan N1 ditambah N2 dan seterusnya. MSW sama dengan SSW per N dikurang K. SSW sama dengan sigma X per 1 pangkat 2 dikurang sigma T per I pangkat 2 per N1. ST sama dengan SSB ditambah SSW. Uji T lah yang dapat menyempurnakan ini. Ketiga, ANAVA juga dapat digunakan untuk menganalisis data yang dihasilkan dengan desain faktorial jamak. Dalam desain faktorial yang menghasilkan harga F ganda, ANAVA dapat menyelesaikan tugas sekaligus. Dengan ANAVA, inilah peneliti dapat mengetahui antara variabel manakah yang mempunyai perbedaan secara signifikan dan variabel-variabel manakah yang berinteraksi satu sama lain. JKK sama dengan 363 pangkat 2 per 5 ditambah 604 pangkat 2 per 8 ditambah 604 pangkat 2 per 7 dikurang 1,471 pangkat 2 per 20 sama dengan 51,75. JKE sama dengan 2,022,95 dikurang 51,75 sama dengan 1,971,2. Baiklah, ini tabel ANOVA sama-sama bisa kita lihat. Dan kesimpulannya, karena F0 sama dengan 0,233 kecil dari F0,01 dikali 2 dibagi 17 sama dengan 6,11, maka H0 diterima. Jadi tidak ada selisih nyata di antara nilai rata-rata yang diberikan
oleh ketiga dosen tersebut. Apabila analisis varians dilakukan secara langsung dengan menggunakan langkah-langkah tersebut, maka hasilnya akan sama. Contoh soal, 3 kelas statistik dibimbing oleh 3 dosen. Nilai akhirnya tercatat sebagai berikut. Pertanyaan, apakah ada perbedaan yang nyata di antara nilai rata-rata yang diberikan oleh ketiga dosen itu? Ujilah dengan menggunakan taraf nyata 1%. Penyelesaian yang pertama, kita menggunakan formulasi hipotesis. H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. H1 sama dengan mu1 tambah mu2 tambah mu3 tidak semua sama. Langkah yang kedua, taraf nyata atau A dan nilai F tabel. A sama dengan 1% atau sama dengan 0,01. V1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. V2 sama dengan 20 dikurang 3 sama dengan 17. F0 sama dengan 0,1 dikali 2 dibagi 17 sama dengan 6,11. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang konsep dasar analisis varians. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.